Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin masyiral muslimat, jemaah Masjid Cikal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati para pengurus Majelis Taklim Cikal serta seluruh jemaah yang telah hadir di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini. Semoga tiap langkah kita dari rumah kita menuju ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ke masjidnya naik motor. Yang naik motor mudah-mudahan tiap gas, tiap putaran rodanya menggugurkan dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam telah kita sanjungkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua hasanah kita, suri tauladan kita, yang tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita kelak termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas satu sosok wanita mulia, putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jadi Nabi menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dari pernikahan itu lahir 4 anak perempuan. Kalau berurutan siapa aja Bu? Ada yang hafal nama-namanya? Berurutan ya, tidak hanya menyebut nama. Berurutan siapa aja Bu? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ini urutannya Bu. Yang perempuan nih. Yang laki-laki tidak kita bahas dulu. Jadi Zainab ini putri pertama pernikahan Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid. Lahirnya 23 tahun sebelum terjadinya hijrah. Jadi lahir 23 tahun sebelum terjadi hijrah. Artinya ketika Zainab lahir, Nabi sudah jadi Nabi belum? Hah? Nabi sudah jadi Nabi belum? Belum. Usia Nabi pada waktu itu ketika Zainab lahir kurang lebih 30 tahun. Karena Nabi jadi Nabi 40 tahun, dakwah di Mekah itu 13 tahun. Jadi kalau Nabi hijrah usia 53 tahun, maka tinggal dikurangi. Ketika Zainab lahir, usia Nabi kurang lebih 30 tahun. Jadi beliau lahir dalam keadaan Nabi masih belum menjadi seorang Nabi. Namun Nabi walaupun belum jadi Nabi, orang-orang sudah menjuluki Nabi dengan gelar Al-Amin. Ya. Karena Nabi memang dari basically-nya, dari kecilnya memang sudah soleh, sudah baik. Tapi kemudian belum menjadi Nabi. Makanya dalam agama kita baik saja tidak cukup. Kalau bicara sekedar baik saja, orang Jepang, orang Barat banyak yang baik nggak Bu? Yang disiplin banyak nggak? Yang berkontribusi pada masyarakat banyak nggak? Banyak. Tapi mereka rapuh.
Mereka rapuh. Kenapa? Karena tidak ada landasan akidahnya. Orang Jepang yang katanya hebat, begitu punya masalah, kemana mereka larinya? Bunuh diri. Karena mereka tidak mengenal Allah. Orang Barat begitu punya masalah, kemana larinya? Sama, bunuh diri. Karena mereka rapuh. Makanya dalam Islam, kebaikan itu hanya salah satu indikator. Bangunan kita tuh minimal ada 3. Pondasinya adalah akidah, tiang-tiangnya adalah ibadah, penutupnya adalah akhlak. Jadi baik saja tidak cukup kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mau ibadah kalau kenal Allah saja tidak? Sebaliknya, dia akidahnya baik, ibadahnya bagus, tapi tidak berakhlak, juga tidak sempurna Islamnya. Karena ciri seorang muslim itu ya kelihatan dari akhlaknya. Akidahnya baik, akhlaknya bagus, dia tidak pernah beribadah, juga tidak sempurna. Karena tugas kita di dunia justru untuk beribadah. Ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, akidahnya bermasalah, kerjasama dengan jin, ya, kemudian pakai jimat-jimat, masalah gak? Masalah. Maka orang Islam itu minimal tadi akidahnya baik, kemudian ibadahnya ibadah yang sahihul ibadah, kemudian matinul khuluq, akhlaknya juga baik. Salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, akhlaknya yang baik. Kalau mau ditambahkan ada lagi namanya qawiyul jism, jasmaninya harus kuat. Qadirun alal kasbi, mandiri secara finansial, tidak boleh terlalu mudah untuk meminta. Nah, kembali ke sini, Zainab lahir dalam suasana itu. Ya, Zainab lahir dalam suasana itu. Kemudian beliau dinikahkan dalam usia yang masih sangat muda. Dan ini memang culture ya, budaya orang-orang dulu memang dinikahkan dalam usia yang masih muda. Aisyah radhiyallahu taala an menikah dengan Nabi usia berapa? Sebagian ulama menyatakan 7 tahun. Baru tinggal bersama Nabi usia 9 tahun. Ada juga yang menyatakan 9 tahun baru tinggal dengan Nabi usia 12 tahun. Jadi dulu itu usia itu tidak menjadi problem karena memang generasi dulu yang matang. Dan memang kalau kita lihat ada semacam kemunduran di Indonesia dulu. Kalau kita nanya ke kakek nenek kita, mungkin rata-rata mereka nikah usia berapa dulu? Belum lulus SD bahkan. Jadi usianya masih belasan tuh. Kemudian generasi setelahnya ya mulai masuk 20-an. Belakangan sudah mulai agak lebih nikah lagi, 25 ke atas tuh perempuan. Kalau laki-laki kita nggak usah bicara, laki-laki mah bebas gitu ya. Tapi perempuan mulai ada kemunduran. Di beberapa negara barat orang baru menikah itu 30 tahunan ke atas perempuan itu. Karena bagi mereka mengejar karir dulu dan mereka memang tidak mau punya anak. Ini cara pandangnya orang barat, child free istilahnya, tidak mau punya anak. Jadi mau menikah tapi nggak mau punya anak. Padahal memiliki anak itu bagian dari ibadah juga. Walaupun tidak luntur kemuliaan seseorang ketika tidak diamanahkan anak. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala an, tidak Allah karuniakan anak, tapi Aisyah tetap mulia. Jadi pertanyaan tentang anak jangan sampai dijadikan tema lebaran lagi, Bu. Ya. Ya, kapan punya anak itu bagi beberapa orang itu menyakitkan. Jadi biarkan saja. Ya. Kalau memang Allah sudah takdirkan miliki anak, insya Allah punya anak. Kalaupun tidak ditakdirkan miliki anak, tidak menjadi masalah. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha juga tidak memiliki anak dan tetap mulia. Ya, jangan membuat orang jadi rendah diri karena sering ditanya-tanyakan seperti itu.
Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Zainab menikah di usia yang masih sangat muda, dan ini budaya ya, Bu. Ini budaya. Kalau sekarang ya mungkin tadi budayanya agak beda. Suaminya namanya adalah Abul Ash Ibnu Arabi. Suaminya namanya adalah Abdul As Ibnu Rabi. Abdul As Ibnu Rabi atau Abu Al-As bin Rabi, ya. Menikahlah mereka. Kemudian terjadi peristiwa. Ketika berapa tahun pernikahan, ya, tidak lama dari pernikahan, tidak sampai tahunan malah mungkin ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, kan gitu. Nabi diangkat menjadi nabi. Kemudian mulailah suasana berubah kehidupan. Tadinya Zainab ini ya sebagai seorang wanita merasakan kehidupan yang sangat indah. Yang pertama, beliau adalah putri dari seorang bangsawan Mekah. Ibundanya adalah Khadijah, wanita yang sangat terhormat, kaya raya, terhormat. Khadijah itu bintu Khuwailid. Al-Khuwailid ini pemuka Quraisy yang sangat disegani. Khadijahnya putri yang kemudian juga menjadi bangsawan besar. Maka Zainab pada saat itu ibunya adalah saudagar kaya raya, ya kan? Khadijah. Ayahnya adalah orang yang dikenal dengan julukan Al-Amin. Maka bisa kita bayangkan bagaimana orang memuliakan Zainab pada waktu itu, ya. Jadi beliau tadi lahir kapan, Bu? 23 tahun 23 tahun sebelum hijrah. Lahirnya. Nanti meninggalnya kurang lebih tahun 8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Walaupun nanti ulama ada yang bilang berapa usianya. Bagian menyatakan ada yang 29, tapi kalau kita hitung meninggalnya tahun ke-8 Hijriah, berarti 23 tambah 8 berapa tuh? 38 berapa? 31 ya. Ini silang jalan ulama nanti. Berapa usia meninggalnya Zainab? Tapi meninggalnya masih sangat muda. Ada yang menyatakan 29, ada yang menyatakan 31. Nah, singkat cerita, Zainab ini usia 10 tahun tadi sudah menikah. Maka di saat dia sudah menikah itu mulai terjadi dilema dalam kehidupannya Zainab. Zainab ini tadi ibunya adalah Khadijah, ayahnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya orang yang dikenal mulia Al-Amin, ibunya saudagar kaya raya. Suaminya siapa namanya, Bu? Namanya Abu Al-As Ibnu Rabi. Abu Al-As Ibnu Rabi atau Abu Al-As bin Rabi. Juga seorang yang mulia, yang dikenal sangat jujur. Maka jemaah masyarakat muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, pernikahan awal-awal Zainab itu pernikahan yang luar biasa berkesan bagi seorang Zainab. Ibundanya yakni Khadijah juga sangat mencintai Zainab dan keluarganya, sehingga ketika Zainab menikah, ibundanya yakni Khadijah memberikan hadiah berupa kalung. Jadi Khadijah itu punya barang yang dicintai, yakni kalung. Kalung yang kemana-mana setiap waktu dipakai oleh Khadijah, kemudian diserahkan oleh Khadijah kepada Zainab, menjadi hadiah buat Zainab. Biasa ya, Bu,
ibu-ibu pasti juga punya di suatu benda yang apa ya, ada nilai historisnya gitu, yang tidak ternilai dengan uang gitu, karena ada nilai historisnya. Nah, Khadijah memberikan kepada Zainab kalung itu diberikan kepada Zainab. Namun kemudian begitu Nabi menjadi seorang nabi, kita lihat Sirah Nabawiyah menyatakan pasca terjadinya perubahan dakwah dari dakwah sirriyah pada dakwah jahriyah, dari dakwah sembunyi-sembunyi pada dakwah terang benderang, orang-orang mulai berani menghina Nabi SAW secara langsung. Nabi dibilang apa, Bu? Majnun. Majnun apa, Bu? Gila. Nabi dibilang apa lagi? Kahin. Kahin apa? Dukun. Nabi dibilang penyair. Ya. Kemudian kita tahu Hindun misalnya, Ummu Jamil pernah masuk ke kamar Nabi SAW, menumpahkan Nabi dengan kotoran ketika Nabi sedang sholat. Kita tahu di dekat Ka'bah Nabi juga pernah dilempari dengan kotoran binatang. Nabi yang tadinya orang yang sangat mulia di kalangan Mekah, di kalangan kafir Quraisy, mulai berani orang menghina Nabi dengan seperti itu, walaupun gak ada yang mukul, gak ada yang berani mukul atau main bunuh, tuh gak ada. Bahkan kita tahu Nabi pernah masuk juga sebuah waktu yang namanya Syi'ib Bani Abdul Muttalib. Apa tuh, Bu? Syi'ib Bani Abdul Muttalib, pemboikotan. Nabi itu pernah diboikot selama kurang lebih 3 tahun. Keluarganya Nabi, sekeluarga besar itu diboikot. Gak ada yang boleh transaksi dagang, tidak ada yang boleh melakukan pernikahan, tidak ada yang boleh ngasih bantuan. Ya, singkat cerita, ketika menjadi Nabi, hidupnya Zainab ini mulai berubah tadi ya. Ya, mulai didatangi ujian-ujian. Tapi ujian yang sangat besar itu ujian apa, Bu? Ujian yang sangat besar adalah ujian keimanan. Karena begitu jadi Nabi, anak-anaknya Nabi semua beriman. Zainab beriman, Ruqayyah beriman, Ummu Kulsum beriman, Fatimah beriman. Masalahnya Zainab adalah suaminya Abu Al-As ini masih kafir. Ini masalahnya. Jadi suaminya itu belum masuk Islam. Walaupun secara kepribadian itu baik, tapi kan tadi saya bilang baik itu tidak cukup. Perlu kita membuktikan komitmen kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik itu tidak cukup, perlu nampak keimanan dan keislamannya. Dia baik, tapi nggak pernah sholat, nggak bisa. Laki-laki nggak pernah ke masjid, hati-hati. Sekalinya ke masjid, softnya lebih depan daripada imam. Tahu ya, Bu, softnya lebih depan daripada imam maksudnya apa? Begitu ke masjid dianterin bareng-bareng gitu ya, digotong. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian tibalah perintah hijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita percepat, Nabi hijrah. Kemudian setelah hijrah, Nabi meminta anak-anaknya juga untuk hijrah ke Madinah. Siapa yang diminta? 2 orang. Yang pertama adalah Ummu Kulsum, yang kedua adalah Fatimah. Fatimah dan Ummu Kulsum itu diminta untuk hijrah. Kenapa Zainab dan Ruqayyah enggak? Ada yang tahu, Bu? Kenapa Zainab dan Ruqayyah enggak? Zainab dan Ruqayyah karena sudah menikah. Ummu Kulsum dulu janda. Ummu Kulsum ini jandanya Utaibah. Nanti kapan-kapan kita bahas siapa Utaibah. Fatimah masih gadis. Fatimah ketika hijrah itu masih gadis. Sedangkan Zainab itu sudah menikah. Ya, maka dibiarkan oleh Nabi SAW. Dan Ruqayyah
sedang berada di Habasyah. Ini penyebabnya. Jadi waktu Nabi hijrah, Ruqayyah dengan Utsman bin Affan itu ada di Habasyah. Ruqayyah ini tadinya mantan istrinya Utbah, nanti menikah dengan Utsman. Kalau Ummu Kulsum Utaibah. Kawan-kawan kita bisa bahas. Nah, singkat cerita, sudahlah Nabi hijrah, maka Zainab tinggal di kota Mekah bersuamikan suami yang masih kafir. Dulu belum ada perintah untuk menceraikan. Ya. Belum ada perintah untuk pernikahan beda agama itu boleh nggak? Belum ada. Di fase Mekah waktu itu belum ada, sampai nanti di tahun kesekian Hijriah setelah di Madinah baru ada. Maka masyarul muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, muncullah masalah ketika terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, pasukan muslimin berperang melawan pasukan kafir Quraisy. Suaminya Zainab, Abul As ibn Rabi ini menjadi tentara ya pasukan Quraisy. Jadi bergabung dalam pasukannya Quraisy. Ibu bisa bayangkan nggak bagaimana perasaannya Zainab? Doa ini kira-kira doa yang menang apa doa yang kalah? Kalau orang beriman kan, maka iskariman aumut syahidan, menang mulia, mati masuk surga karena syahid. Kan begitu. Lah ini suaminya berangkat. Kalau suaminya menang, berarti pasukan muslimin kalah. Kalau pasukan muslimin menang, berarti suaminya bisa jadi meninggal dunia. Tapi kalau pasukan musliminnya kalah, bisa jadi ayahnya meninggal dunia. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana suasana hatinya Zainab melepas Abul As berperang melawan ayah kandungnya. Ya kan? Ayah kandungnya Zainab yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abul As adalah suaminya. Suaminya ini ikut perang melawan mertuanya yang itu merupakan ayah kandung dari Zainab. Kira-kira doanya Zainab gimana, Bu? Kalau ibu jadi Zainab, ibu yang ibu doain siapa, Bu? Bapak kandung atau suami? Tentu Zainab mendoakan kemenangan bagi kaum muslimin. Zainab mendoakan kemenangan bagi kaum muslimin. Singkat cerita, setelah terjadi perang Badar, suaminya ini, suami tadi siapa namanya, Bu? Abul As, itu menjadi tawanan perang. Jadi perang Badar itu menculik beberapa tawanan perang lah. Ada orang-orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Karena kita menang dalam perang Badar itu, pasukan muslimin menang. Perang pertama kita waktu itu, Bu, jumlah kita hanya sekitar 313 orang. Pasukan Quraisy itu 1000-an orang. Dan kita menang, jumlah yang sangat sedikit itu. Kata para ulama, karena apa? Karena ada yang namanya junudal lam tarauha. Junudal lam tarauha. Apa itu? Bala tentara yang tidak terlihat, yakni para malaikat. Masya Allah. Singkat cerita, ini kemudian diculik, disandra si Abul As ini. Maka pada waktu itu aturannya adalah kalau ada yang ditawan, tawanan perang, itu boleh ditebus. Pakai apa? Tebusnya pakai apa, Bu? Ya pakai harta ya. Ditebusnya pakai harta. Maka silakan yang mau menebus, silakan menebus. Nah, saya ingin cerita dulu sebelum sampai di situ. Jadi perang Badar itu pun tahun kedua Hijriah di Badar. Badar tahun kedua Hijriah. Saya mau tanya, Khadijah masih hidup nggak ketika perang Badar? Hah?
Khadijah sudah meninggal. Khadijah meninggal itu 1 tahun sebelum hijrah. Ya, tahun ke-12 kenabian. Kan hijrah itu tahun ke-13 kenabian. Jadi tahun 12 kenabian Khadijah meninggal dunia. Baru nanti terjadi Isra Mi'raj, itu urutannya gitu Bu. Amul Huzn, pemboikotan. Nanti tahun duka cita Khadijah meninggal. Habis itu Isra Mi'raj, kewajiban sholat, ya. Habis itu kemudian hijrah. Sholat sudah ada, tapi kewajibannya tidak seperti sekarang gitu. Jadi dulu Nabi sahabat sholat, tapi tidak diwajibkan seperti saat ini. Gitu ya. Baru diwajibkan begitu turun perintah Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj, mengenai jumlah berapa kalinya. Nah, kembali ke sini. Jadi perang Badar tahun kedua Hijriah, Khadijah sudah meninggal dunia dan Nabi sangat mencintai Khadijah. Singkat cerita, begitu ditawan itu satu persatu orang-orang Quraisy itu ditebus. Ada yang orang tuanya yang menebus, ada anaknya menebus orang tuanya gitu ya. Ada kemudian istrinya menebus. Sampailah kemudian ada satu kotak perhiasan gitu, disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada yang menebus Abul As. Ya, perwakilannya menyerahkan ini. Ibu tahu apa isinya? Tabungan. Apa isinya? Isinya adalah kalung pemberian Khadijah. Zainab menitipkan pesan, saya menebus suami saya, ya Abul As, dengan kalung ini. Ya, dengan kalung ini. Maka kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala melihat itu, Nabi menangis. Bagaimana juga kalung itu akhirnya mengingatkan beliau pada sosok istrinya. Kalung yang selama ini beliau kenal baik karena ini adalah kalung dari istri beliau. Kemudian kalung ini diserahkan sebagai hadiah kepada putri tercinta beliau, karena Zainab ini putri pertama. Diserahkan pada Zainab. Sekarang tiba di hadapan Nabi SAW kalung ini sebagai tebusan atas hidup dari suaminya. Maka apa yang terjadi? Pada tahun itu sudah turun perintah larangan untuk apa? Menjadikan pasangan hidup beda agama, nggak boleh. Ya. Maka kemudian Nabi menyampaikan kepada Abul As. Pada waktu itu minta dipanggil Abul As ke sini, dan ini pelajaran penting. Sebelum Nabi memanggil Abul As, Nabi bilang pada para sahabat, karena kan aturannya adalah jika mau nebus harus bayar kan, pakai tebusan kalau mau nebus tawanan. Nabi bilang pada para sahabat, kalau kalian mengizinkan, lihat Bu, inilah Nabi Bu, tetap mengedepankan syura, musyawarah. Walaupun posisinya Nabi, kan bisa aja Nabi tiba-tiba bilang ini, udah ya khusus ini biarin aja. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, tapi Nabi tidak mengambil itu. Nabi bilang, kalau kalian mengizinkan, boleh nggak Abul As ini kita bebaskan dan kalung ini dikembalikan, karena ini kalung adalah pemberian dari istri saya pada Zainab. Sahabat kira-kira gimana Bu dengan kalimat ini Bu? Sami'na wa ata'na. Diizinkanlah sama para sahabat. Intinya kemudian kalung itu dikembalikan. Nabi meminta dipanggilkan Abul As. Kepada Abul As Nabi berbisik. Sahabat gak ada yang dengar Bu, tapi saya tahu Bu. Ya, karena kemudian diceritakan ya, karena kemudian diriwayatkan oleh para ulama. Dulu gak ada yang tahu ya apa yang dibisikin Nabi, dan mereka juga gak ada yang kepo ya. Kemal ya, kepo maksimal. Kadang-kadang ibu-ibu kan gitu,
Suaminya habis bisikin anaknya, ntar suaminya pergi, tadi ayah bisikin apa gitu ibu. Apa namanya? Kemal, kepo maksimal. Jadi Nabi berbisik pada Abul As suatu bisikan yang kemudian nanti diceritakan pada Zainab, makanya nanti diriwayatkan para ulama. Apa bisikannya? Setelah tiba Abul As ke Mekah, maka Zainab senang sekali bertemu dengan suaminya kembali. Mereka berpelukan gitu ya. Tadinya Zainab begitu sedih karena suaminya menjadi tawanan. Akhirnya sekarang Zainab itu sudah bertemu lagi dengan suaminya tercinta. Maka sang suami bilang, aku sudah dibebaskan. Dan suaminya berterima kasih karena jasanya Zainab membebaskan suaminya. Ya, memberikan jaminan berupa kalung itu. Tapi ada tapinya, Bu. Apa tapinya, Bu? Tapinya adalah bisikan Nabi tadi. Tapi kita harus berpisah. Kita harus bercerai. Kata Abul As. Istrinya nanya, kenapa? Apakah engkau tidak mencintaiku lagi? Enggak, aku mencintai engkau Zainab. Zainab juga menyatakan dia juga mencintai Abul As. Enggak ada masalah. Tapi kemudian kata Abul As, yang memintaku untuk menceraikanmu adalah ayahmu. Jadi mereka harus bercerai karena faktor keimanan. Jadi Nabi SAW berbisik kepada Abul As bahwa seorang mukmin tidak boleh menikah dengan seorang kafir. Jadi wanita muslimah tidak boleh menikah dengan seorang lelaki kafir. Jadi kalau ditanya lagi, Bu, boleh nggak pernikahan beda agama? Ini jawabannya udah. Ya, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Kalau terbalik bagaimana? Laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab, boleh nggak? Para ulama menyatakan boleh, tapi dengan catatan. Yang diperbolehkan hanya pernikahannya saja. Tetapi sebelum terjadi hubungan jima, ya, hubungan badan suami istri, maka si suami tersebut si istri berarti ya. Si wanita tersebut harus mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Jadi ini kalau kondisinya begini, ada perempuan yang dia sudah ada ketertarikan untuk masuk Islam, ya, sudah ada ketertarikan masuk Islam, tapi oleh keluarganya dilarang. Kemudian dia bilang, selamatkan aku, mau nggak nikahi aku, maka aku akan masuk Islam, gitu loh. Jadi 99,99% dia akan masuk Islam. Itu. Jadi bukan pernikahan beda agama, tapi maksudnya adalah menikah yang beda agama, tapi kemudian dia masuk Islam, tidak menjalankan kehidupan beda agama. Ya. Jadi tadi karena perintah Nabi SAW, akhirnya Zainab dan juga Abul As ini berpisah secara baik-baik. Karena Abul As sebetulnya mencintai Zainab, Zainab pun mencintai Abul As. Yang tidak ada masalah. Hanya kemudian faktor keimanan tidak bisa menyebabkan mereka harus bersama. Kemudian dijemputlah Zainab. Dikatakan para ulama Zainab pada waktu itu sedang hamil tua. Zainab sedang hamil tua, maka dikirimlah utusan oleh Nabi SAW. Nabi mengutus pada saat itu Zaid bin Harisah bersama dengan salah satu pemuda Ansor untuk menjemput Zainab dan membawa Zainab ke Madinah. Gitu ya. Jadi Nabi minta kepada Abul As untuk bercerai dengan Zainab, kemudian Zainab dibawa ke Madinah bersama dengan Nabi SAW. Nabi tidak memaksa Abul As untuk masuk Islam, tidak boleh, Bu.
La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa orang masuk ke dalam agama Islam, nggak boleh. Kalau nawarin boleh, ngajakin boleh, ngajak boleh, nawarin boleh, maksa nggak boleh. Nawarin boleh. Ya. Kalau kemudian dia tertarik, oh, alhamdulillah, itu pahalanya gede banget tuh. Dan hari ini peluangnya banyak. Karena di luar sana banyak orang sebetulnya sudah tertarik pada Islam, hanya belum ada keberanian saja syahadat. Kalau istilah anak sekarang tuh login. Ya, peluang loginnya udah besar. Karena memang Islam kalau dibandingkan dengan agama lain adalah agama yang paling realistis. Sampai teman saya punya kawan akrab di klaster Menteng, non muslim, teman sekolah. Dia bilang waktu dia main ke pesantren, dia main ke tempat saya, dia ngobrol-ngobrol, dia cerita, emang Islam tuh agama terbaik kata dia. Karena di agama yang dianut sekarang ya cuma sekedar ritual ibadah saja, tapi nggak ada yang lain. Kalau bicara Islam tuh ada bicara masalah ekonomi, masalah politik, masalah kebudayaan, masalah peradaban, masalah kesehatan. Dari mulai masuk kamar mandi sampai keluar kamar mandi tuh ada ritualnya. Betul Bu? Menikah, lahiran, sampai meninggal dunia ada SOP-nya gitu. Nggak ada agama selengkap agama Islam. Saya bilang, terus kenapa kamu gak masuk Islam? Kan saya tanya gitu dong. Dia bilang, itu dia, kata dia. Dia cerita kawan saya nih. Kata dia, itu dia. Saya ini ibadah seminggu sekali aja males, kata dia. Apalagi ngeliat orang Islam sehari 5 kali. Jadi bagi orang-orang di luar Islam Bu, ngeliat orang Islam ibadah tuh amazing Bu. Subuh udah ibadah, belum kalau yang tahajud, qiyamul lail sudah. Subuh sholat, sebelum sholat subuh ada 2 rakaatnya dulu, masya Allah. Habis itu pagi dia duha. Zuhur, sebelum zuhur dia mengawali dengan sunnah 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Habis itu sholat zuhur, kemudian ada sholat asar, maghrib, isya. Belum lagi kalau udah bulan puasa, masya Allah. Bagi mereka itu amazing Bu. Kok bisa ya orang ibadah sebegitu luar biasa ya, setiap hari minimal 5 kali. Bagi mereka itu dahsyat. Nah jika cerita jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, Abul As menyerahkan Zainab kepada Zaid bin Harisah dan juga salah satu pemuda Ansor untuk dibawa ke Yastrib karena statusnya sudah bercerai. Statusnya sudah bercerai, walaupun mereka nggak ada masalah. Keduanya masih saling mencintai. Ya. Zaid bin Harisah tahu ya Bu ya? Zaid bin Harisah tahu? Kenal Zaid bin Harisah Bu? Kenalan di mana Bu? Zaid bin Harisah ini budaknya Nabi, pemberian Khadijah. Jadi salah satu hadiah dari Khadijah pada Nabi adalah Zaid. Dulu perbudakan masih ada. Ya dulu masih ada. Kalau hari ini perbudakan masih ada Bu? Budak udah nggak ada. Yang ada budak letik. Kalau budak sudah tidak ada. Nah Zaid bin Harisah bahkan sempat dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya, sempat dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melarang, maka kembali namanya Zaid bin Harisah. Nah ibu-ibu juga saran saya sebaiknya jangan pakai nama suami. Ini jadi fenomena hari ini. Ya, harusnya ke bapak. Kebayang nggak kalau ada seorang istri pakai nama suami misalnya Ibu Agus ya. Ibu siapa lagi? Qadarullah suaminya meninggal, kemudian menikah lagi, itu ganti nama dong. Jadi pakai nama bapak tuh. Bintinya siapa? Ya bukan dengan nama suami. Nama suami itu buat anak. Dan jadi kunyah. Misalnya namanya adalah Agus misalnya tadi, maka Ibnu Agus gitu. Atau dibalik, seringkali nama kunyah itu nama suami atau istri diambil dari nama anak.
Jadi ummu siapa misalnya? Ummu Ibrahim, nama aslinya tuh Maria Al-Qibtiyah. Dipanggilnya Ummu Ibrahim karena anaknya namanya adalah Ibrahim. Nabi SAW dalam banyak kitab hadis seringkali ditulis Abu Qasim. Nama lainnya Nabi Abu Qasim karena anak laki-lakinya Nabi namanya Qasim. Umar sering ditulis Abu Hafsin atau Abu Hafsah karena putrinya Umar namanya Hafsah. Itu namanya kunyah. Nah, kembali ke sini. Dalam perjalanan, jadi Zaid ini tapi kemudian dimerdekakan ya. Zaid dimerdekakan dan Zaid kemudian yang menjadi orang bebas. Ya, tidak ada lagi perbudakan. Nanti Zaid punya anak namanya Usamah. Usamah ini yang jadi panglima perang termuda, 18 tahun. Apa-apa kita bisa bahas dia. Intinya Zaid dan kawannya ini kemudian membawa Zainab. Dalam keadaan hamil tua, Zainab naik onta dari Mekah menuju ke Madinah. Dalam suasana pada waktu itu orang-orang tuh masih dengan kewaspadaan tinggi. Kita tahu sebelumnya mereka habis kelolosan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pas mau hijrah sebetulnya tuh dijaga kan, nggak boleh pergi. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya beliau membaca surat Yasin ayat 9. Yang kemarin surat Yasin ayat 9 juga dipakai oleh pasukan Palestina ketika melempar granat ke kaum Zionis. Rekam tuh, ada yang rekam kemarin ya. Dia baca surat Yasin ayat 9. Surat Yasin ayat 9 itu pernah dipakai Nabi waktu hijrah. Tapi lagi-lagi itu kelasnya kelas Nabi ya Bu ya. Kalau ibu-ibu atau kita yang pakai belum tentu. Jadi ibu-ibu mau supaya tidak kelihatan orang gitu ya, ada orang datang menagih utang, baca surat Yasin ayat 9, belum tentu bisa Bu. Ya. Dibuka Bu surat Yasin ayat 9. Coba lihat. Ada yang hafal bunyinya gimana? Dapat Bu? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ayat ini dulu dibacakan oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Ya, ketika Nabi mau keluar dari rumah, beliau baca itu sambil mengambil debu, diambil ke arah mereka, dilemparkan dan semua orang tertidur. Tapi ini Nabi Bu. Sekali lagi ini Nabi. Kalau kita pakai belum tentu. Belum tentu. Jangan kemudian pasti bisa nih, belum tentu. Jadi tidak ada garansi ya. Apalagi niatannya buruk tadi, mau kabur dari penagih hutang gitu. Jangan. Nah, kembali ke sini. Dalam perjalanan belum keluar dari kota Mekah, ternyata kaum musyrikin Quraisy menemukan mereka bertiga itu. Akhirnya onta yang ditunggangi oleh Zainab dipanah. Ontanya itu dipanah. Zainab kemudian jatuh dari onta itu. Onta itu kecil apa gede Bu? Onta itu gede. Kalau kecil tuh keledai. Onta tuh tinggi besar. Dan Zainab terjatuh, apa yang terjadi?
beliau keguguran. Ya, jadi janin yang ada dalam perutnya keluar dan kemudian ya meninggal ini. Maka jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kemana tuh mereka bertiga? Zainab, Zaid dan pemuda Ansor ini kemana? Ke RSUD Cilengsi apa kemana nih? Pergi kemana? Akhirnya mau tidak mau mereka kembali ke rumahnya Zainab dulu. Kembali ke rumahnya Zainab. Dikasih tahu kepada Abul As, ini keadaannya demikian. Abul As langsung sedih. Abul As bilang, baik, saya akan siapkan. Dia jadi nyiapin orang gitu ya, untuk ngebantu merawat Zainab sampai dia sembuh. Singkat cerita, kemudian beberapa minggu kemudian Zainab sudah sembuh, sudah pulih. Maka Zaid bin Harisah dan pemuda Ansor itu kembali ke Mekah menjemput Zainab. Maka lost contact lah Zainab dengan Abul As setelah Zainab pulih dari kesembuhannya pasca keguguran itu. Berangkatlah Zainab ke Madinah. Maka Zainab menjadi seorang janda, tapi beliau bertemu dengan ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan adik-adiknya Ummu Kulsum dan Fatimah serta kaum muslimin. Ruqayyah masih di Habasyah sampai nanti kemudian ikut ke Madinah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kan Abul As udah ditawan ya sekali. Tahun ketiga atau keempat Hijriah itu Abul As membawa barang dagangan. Si suaminya ini mantan suami, karena jadi mantan ya. Abul As ini udah jadi mantan suaminya Zainab, membawa barang dagangan. Kemana Bu? Ke Syam. Membawa barangnya ke Syam. Syam itu utara atau selatannya Mekah? Ini penting nih kalau namanya geografi sejarah ya, supaya kita bisa membayangkan kenapa harus lewat situ misalnya gitu. Syam itu di mana Bu? Utara atau selatannya Mekah? Ingat ya Bu, kita baca surat Al-Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Perhatikan, li'ilafi Quraisy ya, tentang orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita. Orang-orang Quraisy itu senantiasa rihlah, melakukan perjalanan untuk berdagang. Rihlatash shita iwas shaif, pada musim dingin dan pada musim panas. Kemana mereka musim dingin? Kemana orang Quraisy musim dingin? Musim dingin orang Quraisy itu ke selatan, ke Yaman. Ke Yaman. Jadi Yaman itu di selatannya Mekah. Jadi Bu, kalau ini Mekah, kalau ini Mekah ya, ini Mekah, maka Yaman itu ada di bawah. Di mana Syam? Syam itu ada di utara, ya. Syam itu ada di utara. Di mana Madinah? Madinah mana? Madinah itu antara Syam dengan Mekah. Jadi kalau di Madinah itu di sini. Kenapa ini penting? Karena nanti banyak kisah, kalau kita nggak memahami peta, kita akan bingung.
termasuk kisah ini. Jadi Abul As bin Rabi ini berangkat ke Syam, ya, lewat jalur yang berbeda. Tidak lewat Yastrib, tapi lewat jalur yang berbeda. Hanya saja memang lebih jauh. Jadi berkali-kali lipat. Misalnya kalau berangkat lewat Madinah ke Syam itu cuma 4 hari, 5 hari misalnya gitu ya. Lewat tempat lain bisa berminggu-minggu misalnya gitu. Jadi jalan yang tercepat adalah lewat Madinah. Berangkatnya tidak lewat Madinah. Begitu nyampe di Syam, barang dagangannya sudah laku, gitu ya, sudah laku, maka dibeli lagi tuh, keuntungannya dibelikan barang Syam untuk dibawa ke Mekah. Nah, dalam perjalanan pulang dari Syam menuju ke Mekah, lewatlah kota Yastrib atau Madinah pada waktu itu ya, udah jadi Madinah. Muncul masalah. Apa masalahnya, Bu? Hah? Ingat waktu itu kejadiannya setelah perang Badar, ya, selesai perang Badar. Jadi kafilahnya Abul As itu ditangkap oleh pasukan muslimin, ya, ditangkap oleh pasukan muslimin. Kemudian barang-barangnya disita, barang-barangnya disita. Abul As selamat. Jadi malam-malam, kejadian ini malam, ya, tengah malam. Kan maksudnya dia kan tengah malam tuh lewat supaya nggak ketahuan siapa-siapa gitu kan ya, nggak ketahuan siapa-siapa. Tapi ternyata disergap kaum muslimin. Abul Asnya kabur, barang-barangnya disita. Barang-barangnya disita. Barang-barangnya disita, ditaruhlah di depan masjid. Nabi waktu itu belum tahu karena kejadiannya tengah malam gitu ya. Kejadiannya itu tengah malam. Nabi tidak tahu. Abul As melarikan diri, gitu ya. Tapi begitu Abul As melarikan diri, ternyata dia lari kemana, Bu? Abul As ternyata lari ke rumahnya Zainab, ya, minta perlindungan. Jadi singkat cerita menjelang subuh gitu ya, Zainab diketok-ketok pintu rumahnya, tok-tok-tok gitu ya. Assalamualaikum, begini tuh kalau gitu ya. Tengah malam ada yang ngetok, gimana, Bu, rumahnya, Bu? Ada suara. Zainab bingung kan, siapa ini? Begitu dibuka, ternyata mantan suami sebetulnya masih sangat dicintai. Mantan gitu. Ya nggak gitu juga. Ya Abul As dalam keadaan ngos-ngosan, Bu, lari dari pengejaran kan, lari. Ada apa? Kaget dia. Abul As cerita, aku ini bawa barang-barang orang-orang Quraisy dan ditangkap oleh kaum muslimin. Sekarang cerita. Terus boleh minta minum dulu nggak? Mungkin gitu kali ya. Kan mau cerita ngos-ngosan ini enggak lah ya. Tapi jika cerita intinya dia bilang menjadi masalah adalah itu bukan barang dagangan saya doang. Kata si Abul As. Itu adalah barang dagangannya siapa? Umayyah bin Khalaf. Barang dagangannya ayahnya Hindun siapa, Bu? Utbah bin Rabi'ah. Barang dagangannya pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang besar. Orang-orang besar Quraisy. Terus gimana? Kalau aku sampai tidak membawa itu, ya, maka ya nyawanya terancam, nyawanya Abul As itu. Kan begitu? Zainab akhirnya berpikir, ya udah. Zainab kemudian memutuskan apa, Bu? Memutuskan mau menolong Abul As. Bagaimana caranya? Begitu masuk waktu subuh, ya, waktu subuh, ini kejadiannya di Masjid Nabawi. Karena hartanya sitaannya Abul As itu ditaruh depan masjid dan gak ada yang berani nyentuh gitu. Sebelum Nabi memutuskan tuh gak ada yang berani nyentuh. Ya, karena dulu suasana perang. Dan ingat, Bu, kenapa perang Badar terjadi? Karena orang-orang Quraisy di Mekah itu ngerampokin hartanya kaum muslimin. Kan orang-orang Islam ini diusir. Ya, orang-orang Islam ini dizolimi.
Kemudian mereka hijrah ke Madinah. Pertanyaan saya, harta-hartanya dibawa nggak? Dibawa nggak? Orang jalannya sembunyi-sembunyi, Bu. Jadi yang dibawa ya apa adanya, ala kadarnya gitu. Kemana yang banyak itu ya sisanya? Yang di dalam rumah yang tidak bisa dibawa. Kalau kita ya apa, TV, kulkas gitu kan mungkin bisa dibawa. Naik onta gimana ceritanya? Naik onta bawa kulkas gitu ya. Atau pada waktu itu naik onta bawa harta yang sangat banyak itu susah. Betul-betul suasana yang sangat mendesak untuk segera jalan. Harta yang banyak itu banyak diambil oleh kaum Quraisy. Jadi jangan salah. Jadi sebetulnya waktu perang Badar mereka mau mengambil haknya kaum muslimin yang dirampok oleh orang Quraisy. Kembali ke sini, subuh-subuh rame lah tuh di masjid. Ya, selesai sholat, tiba-tiba ada yang teriak-teriak di depan masjid Nabawi. Nabi sudah tahu dong, ini suara siapa? Ya, tidak memelas-melas, tidak. Karena ini adalah wanita yang sudah berproses demikian luar biasa ya. Zainab, beliau berteriak, aku menjadi penjamin dari Abul As bin Rabi. Aku menjadi penjamin Abul As bin Rabi, maka mohon untuk diserahkan kembali hartanya dan dibebaskan Abul As. Zainab memutuskan menjadi penjaminnya Abul As. Nabi SAW mendengar itu, Nabi kan tidak tahu ya. Nabi bilang dulu, saya nggak tahu ada masalah apa gitu ya. Begitu cari tahu, akhirnya Nabi bilang bahwa aku menjadi penjamin siapa yang dijamin oleh putriku. Jadi Nabi juga turut menjadi penjaminnya Abul As. Singkat cerita, Abul As dan hartanya itu kemudian dilepaskan. Tapi ada yang menarik, Bu. Dikatakan para ulama, pasca kejadian itu Nabi mewasiatkan kepada Zainab. Apa kata Nabi SAW? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dia sudah tidak lagi halal bagimu. Jadi Nabi berpesan pada Zainab, biar gimana juga itu adalah mantan, walaupun masih ada rasa cinta, sama keduanya saling mencintai, Bu. Jadi ini lebih dahsyat daripada Romeo and Juliet gitu loh, Bu. Ini kisah nyata loh. Kalau yang Romeo and Juliet kan gak jelas, Bu. Ini kisah nyata. Ya, betapa Zainab mencintai Abul As bin Rabi dan sebaliknya. Singkat cerita, Abul As kemudian pergi. Abul As pergi dari Madinah kembali ke Mekah dan Zainab menjalankan aktivitas seperti biasa. Jadi kalau dulu itu perlindungan orang itu besar maknanya. Jadi kalau saya backingin dia secara terang-terangan itu, saya nih backingin dia atau saya nih melindungi dia, maka nggak ada yang berani nyenggol. Ini jawaban kenapa nanti setelah Khadijah meninggal dunia dan Abu Thalib meninggal dunia di dalam peristiwa Amul Huzn. Saya baru rilis kemarin, habis ngisi di Darul Razak di kota wisata, itu ngisi tentang Amul Huzn. Nanti kalau ada yang mau videonya bisa dilihat di channelnya Darul Razak kota wisata di Toronto. Itu ada masjid Darul Razak. Baru kemarin kita habis kajian tentang Amul Huzn. Jadi nanti ibu kalau mau jelas tonton aja di situ, di YouTube-nya mereka. Jadi orang-orang Quraisy itu kenapa berani kasar pada Nabi setelah Khadijah meninggal, setelah Abu Thalib meninggal? Kenapa, Bu? Karena selama mereka hidup, pelindungan mereka itu masih ada. Yang kedua, orang tuh segan. Mungkin pemuka Quraisy itu segan sama Khadijah, mungkin dulu pernah diutangin, kita nggak tahu ya. Karena Khadijah itu orang dermawan, orang baik. Segan. Abu Thalib juga orang kafir, pemuka Quraisy dan kafir gitu, walaupun melindungi Nabi SAW, tapi segan. Maka begitu Abu Thalib meninggal dan Khadijah meninggal, mereka lebih berani. Nah, ini kejadiannya adalah Zainab memberikan perlindungan kepada mantan suaminya, ya, agar hartanya itu dilepaskan dan Abul As juga dibebaskan. Singkat cerita, Abul As pulang. Apa yang terjadi pada dirinya Abul As? Saya mau lihat dari sisinya Abul As. Jadi Abul As ini dari sejak Nabi itu menjadi seorang nabi,
sudah diminta untuk bercerai sebetulnya, Bu, oleh keluarga besarnya, oleh kerabat-kerabatnya Abul As. Kenapa? Untuk menyibukkan Nabi, gitu, Bu. Yang kedua, untuk membuktikan kita tuh bukan bagian dari mereka. Inilah yang terjadi pada Abu Lahab. Jadi tadi Abu Lahab tuh punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Utbah itu suaminya Ruqayyah, Utaibah suaminya Ummu Kulsum. Begitu Nabi jadi nabi, Nabi minta ceraikan mereka, ceraikan. Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kulsum. Cerai. Nanti kita lihat lah kisahnya mereka kapan-kapan. Tapi khusus untuk Abul As dia nggak mau. Saya nggak mau. Karena memang dia sangat mencintai Zainab dan Zainab pun sangat mencintai Abul As, dan waktu itu masih boleh. Gitu ya. Jadi intinya dari desakan keluarga besarnya dan orang-orang kafir Quraisy itu untuk menceraikan Zainab, Abul As tidak pernah mau. Cuman waktu itu diceraikan karena perintah Nabi. Kan begitu. Sebab sudah turun syariat tidak boleh seorang muslimah menikah dengan lelaki kafir. Jadi, Bu, jangan sampai atas nama cinta kita gadaikan iman, gitu loh. Ya, anak-anak perempuan kita, adik-adik kita, jangan sampai atas nama cinta dia menghalalkan segalanya sampai menggadaikan iman. Gak boleh. Iman tuh nomor satu. Paham, Bu? Kalau laki-laki soleh, gak mungkin dia datang dengan cara yang tidak baik ke keluarga kita, tuh gak mungkin. Ya, orang-orang bertanya kan apa syarat diterimanya laki-laki? Ya dua saja, baik akhlaknya, baik agamanya. Adapun tambahannya itu bonus. Jangan dilihatnya pakai mobil apa dulu gitu loh. Datang pakai Pajero, oh ini udah baik dia, baik akhlaknya, baik agamanya pokoknya. Karena Pajeronya. Padahal Pajeronya belum tentu punya dia tuh. Sekarang rental udah banyak gitu ya, hati-hati. Jangan gampang melihat orang dari materinya. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, setelah sampai Abul As di kota Mekah, maka seluruh barang itu dikembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Setelah dikembalikan pada pemiliknya, Abul As kemudian naik ke atas bukit Safa. Dia berkata, aku sudah mengembalikan barang-barang kalian, maka aku sekarang menjadi orang yang bebas. Tidak ada hutang-hutangku lagi kepada kalian. Dan aku saat ini menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, setelah sekian tahun berkelana dengan perjalanan spiritualnya, Abul As kemudian ujungnya masuk Islam. Berangkatlah lalu Abul As dari Mekah menuju ke Madinah. Rumah yang pertama kali didatangi adalah rumahnya Zainab. Ya. Jadi malam-malam, tengah malam lagi, udah mau subuh dia datang. Ketok-ketok lagi, dijawab ya Zainab. Karena bisa kejadian waktu itu ya, Bu ya. Yang Abul As ini habis jadikan tawanan, jadi ditawan 2 kali tuh Abul As itu kan. Datang lagi malam-malam ini. Zainab kaget, ya ada apa ini? Mau ngapain lagi kan gitu kan? Dia bilang, saya mau tinggal denganmu. Kagetlah dia. Sekarang saya sudah beriman. Maka mendapati hal itu pagi harinya disampaikanlah mereka berdua datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinikahkan kembali Abul As dengan Zainab dengan pernikahan yang Islami, happy ending. Lihat, kalau jaga keimanan tuh ujungnya pasti happy, Bu. Ya, mereka menikah. Setelah menikah kembali, akad yang kedua dalam pernikahan Islami itu, lahirlah nanti dari mereka seorang wanita mulia namanya Umamah binti Abil As bin Rabi. Umamah ini yang nanti kemudian menikah dengan Ali setelah Fatimah meninggal dunia. Kapan-kapan nanti kita bicara Umamah lah.
Umamah ini menurut saya juga sosok yang jarang dibahas, tapi itu peranannya luar biasa dalam Islam. Kapan-kapan mulai kita bisa bahas. Jadi dari pernikahan mereka nanti lahir Umamah. Tidak lama berselang Zainab meninggal dunia. Para ulama bilang usianya antara 29, 30 atau 31. Intinya Zainab meninggal masih dalam keadaan muda, masih muda sekali. Sedangkan Umamah nanti putri dari Zainab dan Ibnu Rabi itu usianya panjang. Ya nanti dan Nabi sangat mencintai Umamah karena Umamah ditinggal oleh Zainab masih dalam keadaan kecil, masih sangat kecil, sehingga Nabi sangat mencintai Umamah. Dan kita tahu riwayat nanti Nabi menggendong bayi itu, sholat menggendong bayi itu waktu itu menggendong Umamah. Nanti kita kapan-kapan belajar tentang Umamah. Mudah-mudahan ada waktu. Nah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa kesimpulannya? Yang pertama, Islam itu memiliki kisah-kisah luar biasa. Jadi gak usah kisah-kisah tentang percintaan itu mengiblat ke barat, gitu loh. Kisah-kisah yang inspiratif itu banyak. Di antaranya tadi kisah tentang Zainab dan Abul As bin Rabi, ya, yang luar biasa ketulusan cintanya antara keduanya. Yang kedua, kita perlu berpikir bahwa memang orang itu makin beriman, ujiannya itu makin besar. Kita bisa bayangkan Zainab yang tadinya merupakan putri dari seorang yang terhormat. Ibunya adalah saudagar kaya raya Khadijah, ayahnya adalah Al-Amin. Begitu memegang keimanannya, ternyata diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa, Bu? Suaminya belum mau beriman. Yang kedua, bahkan tadi ketika hamil tua dipanah ontaknya sampai beliau keguguran. Saya nggak tahu bagaimana rasanya, ibu-ibu mungkin yang lebih paham bagaimana rasanya, apa yang dirasakan oleh Zainab. Yang ketiga, bayangkan bagaimana perasaan Zainab waktu suaminya ikut berperang sebagai pasukan kaum Quraisy. Artinya apa? Kalau beda akidah itu pasti ada masalah, Bu. Nggak bisa pernikahan beda akidah tuh nggak mungkin. Jadi kalau menikah ya orang itu dia harus masuk Islam dulu, jangan dibalik. Hari ini mohon maaf, data menunjukkan banyak perempuan muslimah murtad karena pernikahan. Biasanya polanya mohon maaf, hamil di luar nikah, sudah hamil akhirnya kemudian terpaksa pindah agama mengikuti agama calon suami. Nauzubillah min dzalik. Maka wasiatkan kepada putri kita, kepada adik-adik perempuan kita, kepada keluarga terdekat kita yang belum menikah, ittaqillah, takwalah sama Allah. Ya jangan sampai kemudian menyerahkan tubuhnya, menyerahkan cintanya dengan begitu luar biasa, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Kalau dia menjalankan kecintaan kepada Allah dan Rasul dengan baik, maka ujungnya pasti seperti Zainab. Apa yang dicintainya pasti akan kembali. Yang terakhir, bersyukurlah kita kalau yang hari ini tidak diuji seberat ujiannya Zainab, ya. Tidak diuji seberat ujian para nabi dan para sahabat. Dan jangan ngerasa jadi orang paling nelongso, ya. Saya selalu bilang kalau kita ngerasa nelongso, kok gini banget ujian hidup saya, belajar sejarah, baca sirah sahabiyah, baca sirah sahabat, baca perjalanan hidup para nabi. Ternyata ujian kita tidak ada apanya, nggak ada seujung kuku ujian mereka. Ujian kita tuh paling banter apa sih, Bu? Nggak jauh dari listrik bunyi titut gitu. Apalagi minyak langka gitu ya, BBM naik. Tapi kalau kemudian ujian kita kok besar banget, itu tanda keimanan. Ya, husnuzan, Allah ingin kita lebih dekat lagi. Coba di tol tuh, enak Bu, jalan di tol. Jalan di tol enak gak? Naik mobil di tol enak gak?
Enak, gak ada macet, bebas hambatan gitu ya. Tapi coba lihat di jalan yang mudah itu, tengok deh kanan atau kirinya, seringkali ada tulisan tuh, korban kecelakaan tahun 2023, meninggal dunia sekian, kecelakaan sekian, dan seterusnya. Di jalan yang terlalu nyaman, kadang orang itu gampang kecelakaan. Karena apa? Lengah. Yuk. Ngantuk, akhirnya nabrak dan seterusnya. Tapi kalau gangnya sempit, banyak polisi tidur, orang jadi nyetir tuh konsentrasi gitu. Jadi bisa jadi Allah menguji kita karena Allah memang sayang sama kita, pengen kita terus dekat sama Allah gitu. Allah merindukan tangisan kita di tengah malam, menangis kepada Allah, mengadukan masalah-masalah kita. Allah rindu itu. Allah menginginkan kita menangis ketika sujud, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini tidak pernah kita lakukan karena kita terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bersenang-senang. Jadi kalau Allah uji kita, itu insya Allah Allah ingin yang terbaik buat kita. Allah ingin kita naik kelas, ya Bu. Kalau nggak dikasih ujian bisa naik kelas nggak? Anak-anak kita nih nggak ujian bisa lulus sekolah nggak? Ujian dulu baru lulus. Ini ujian nggak pernah minta ijazah. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita bahas, sudah tidak terasa lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dari seorang wanita yang mulia, Zainab bintu Muhammad. Nanti Ibu bisa baca lebih banyak lagi kisah tentang Zainab. Menurut saya ini inspiratif. Maka tularkan, berikan kepada anak-anak kita, nasihati mereka untuk mengenal sosok wanita mulia ini, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Saya serahkan pada pengurus, kalau ada yang mau diskusikan, kalau nggak ada kita cukupkan. Maka insyaallah kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fahmi atas ilmu yang telah diberikan hari ini. Semoga kita semua bisa mengikuti keteladanan yang indah dari Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kesetiaan seorang istri kepada suami, ketulusan cinta dan keikhlasan. Untuk selanjutnya bagi ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, Bu? Boleh di luar materi ya, Ustaz ya. Jadi ibu-ibu pertanyaannya di luar materi. Nggak ada ya? Ini udah selesai. Baik, mungkin selanjutnya kita bikin doa dari Ustaz Fahmi. Baik. Sebelum kita tutup, saya ingin memberikan satu closing statement terkait dengan Zainab binti Muhammad. Jadi Zainab itu ada yang namanya Zainab binti Muhammad, ada nanti Zainab bintu Jahsi. Ada juga istri Nabi nanti namanya Zainab bintu Jahsi, itu istri Nabi. Jadi jangan ketukar, ada beberapa Zainab. Apalagi Zainabnya Sidul, ini beda lagi Bu ya. Saingannya Sarah. Jadi ini yang pengen saya sampaikan. Jadi jangan Zainab tuh orang yang sama, enggak, beda. Zainab binti Muhammad salah satu putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kalau belajar At-Tahrim ketemu lagi Zainab, itu bukan Zainab ini yang dimaksud, tapi Zainab bintu Jahsy. Kisahnya beda lagi. Tapi kita cukupkan dengan beristighfar terlebih dahulu. Mari kita beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa firatan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا, kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya